Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Doa itu bicara-bicara kepada Tuhan. Itu bahasa sederhananya. Kamu bisa bicara sama semua orang, tapi kamu nggak bisa bicara-bicara sama orang yang nggak kamu kenal. Sekali lagi, kita bisa bicara sama semua orang, tapi kita nggak akan bisa bicara-bicara kompak nyaman sama orang yang nggak kita kenal. Sama dengan Tuhan, kita nggak akan bisa bicara-bicara sama Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Kira-kira kalau ada orang asal ada masalahnya dicarinya kamu. Asal udah masalah dia pasti datang dia ke rumah Handu. Perlu dia uang datang dia ke rumah Handu. Tapi kalau nggak ada masalahnya banyak uangnya, diingatnya pun nggak kita. Lewat pun kita di jalan gitu kita sapa dia kurang cepat rasanya pergi karena lagi ada uangnya. Kira-kira menurut Ndu gimana orang yang model begitu? Di blender aja maunya ya. Pertanyaanku, jangan-jangan kita sering jadi orang itu di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah datang sama Tuhan. Kalau lagi semua baik-baik ingat pun enggak Tuhan. Kalau lagi banyak pergumulan Tuhan. Bersyukurlah kita Tuhan itu enggak kayak kita. Kalau Tuhan kayak kita enggak teh. Kau perlu aja kau datang. Lagi banyak uang, nggak pernah kau datang. Tuhan kita bersyukurlah nggak kayak gitu. Tapi itu pun harusnya kita makin hormat, makin kagum, makin sayang kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan bawa catatan kebutuhan. Tuhan, ini kebutuhanku. Bukan itu doa. Itu minta-minta namanya. Kalau doa itu komunikasi sama Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu, Bapak di sorga itu tahu apa keperluan kita. Percaya. Kita nggak usah bicara Bapak di sorga, kita Bapak di dunia, Mama di dunia saja. Tahu keperluan anak kita. Mereka itu yang, contohlah anak saya kemarin, Pak belilah raket katanya. Main raket sekarang semua di sekolahku. Pergi kami ke toko itu, banyak situ model raket. Anakku dia minta, Pak yang mana pun bisa yuk. Yang murah-murah saja pun gak apa-apa. Biar ada raketku katanya. Aku saja Bapak di dunia yang terbatas. Waktu kulihat ada macam-macam raket. Ku ambil yang terbaik. Mahal kali itu Pak katanya. Gak apa-apa anakku biar tahan lama. Apalagi Bapak kita di sorga, nggak kita minta pun dia tahu yang terbaik buat kita. Makanya doa itu ngobrol-ngobrol. Doa itu penyembahan. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan, kalau tanpamu entah jadi apa aja aku Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya berkat-Mu. Itulah penyembahan, ada hubungan, ada ngobrol sama Tuhan. Saya ingat dulu zaman Yesus belum adanya secanggih sekarang. Belum adanya mobil, belum adanya internet. Alkitab pun mungkin belum ada waktu itu kita enak sekali sekarang. Di zaman itu pun kuasa Yesus begitu dahsyat. Harusnya sekarang kan makin canggih, makin dahsyat. Saya ingat waktu Paulus dan Silas nyanyi di penjara. Waktu mereka ditangkap, tangannya diborgol, kakinya dipasung. Firman Tuhan bilang mereka nyanyi terjadi gempa bumi. Saya percaya waktu mereka di penjara mungkin inilah obrolan si Paulus sama Silas. Las katanya, kata Paulus sama Silas. Kau taunya aku ini mantan teroris kan Las? Iya Paulus. Udah banyak kali orang Kristen kubunuhi.
kata Paulus. Tapi Tuhan itu baik kali sama kita ya Las. Iya Lus. Kau ingat yang terakhir kasus Stefanus itu, dia dirajam orang itu gara-gara aku. Aku yang buat berbagai cara, berbawa nama organisasi, membawa nama kekudusan sehingga orang terprovokasi. Mati Stefanus itu gara-gara aku Las. Iya ya. Dan kalau hari ini kita cuma di penjara, dipasung di borgol, ini gak sebanding dengan apa yang pernah kulakukan sama orang-orang Kristen. Ini gak sebanding, Tuhan itu baik sekali Las. Iya ya Lus. Tuhan itu baik kali. Yuk kita nyembah Tuhan yuk. Yuk nyanyilah mereka. Saya percaya mereka menyembah Tuhan bukan karena mereka keluar dari penjara. Mereka menyembah Tuhan bukan karena gimana lah cara Tuhan biar keluar. Bukan itu. Saya percaya mereka menyembah Tuhan karena itu Tuhan itu baik kali sama kita. Mungkin dalam pikirannya nggak ada pikirannya untuk lepas. Mereka nyembah Tuhan, mereka nyanyi Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Dan firman Tuhan bilang terjadi gempa bumi. Gempa bumi biasa, tapi kalau ada gempa bumi bisa buka pintu penjara, bisa buka borgol di tangan. Saya pikir itu luar biasa, itu pasti Tuhan. Tidak dicatat di Alkitab apa merek gitar yang mereka nyanyikan. Tidak dicatat mereka pakai speaker bluetooth nggak di penjara waktu nyembah Tuhan. Kenapa nggak dicatat? Karena itu nggak penting. Ini yang saya maksudkan, biar kita tangkap ini Bapak Ibu. Kalau hari ini kita punya alat musik, ya itu tambahan. Tapi esensinya waktu kita menyembah dengan Tuhan, ya seperti lagu kita tadi. Ku terhubung denganmu. Itulah penyembahan. Itulah yang rindu. Supaya semua kita alami itu. Seperti yang saya selalu bilang, nggak bisa diwakilkan doa penyembahan ini Bapak Ibu. Kalau kamu mau kuat berdoalah kamu. Kalau aku mau kuat berdoa menyembah Tuhanlah aku. Nggak bisa aku menyembah Tuhan, kamu yang kuat. Nggak bisa. Siapa yang berdoa, siapa yang menyembah Tuhan, dia yang akan terhubung dengan Tuhan. Nggak terwakilkan. Di sorga pernah ada satu worship leader WL namanya Lucifer. Wah kalau dia menyembah Tuhan itu nyanyi, waduh keren sekali. Saya di dunia ini saja pernah lihat ada pemain musik gereja. Waktu mereka itu main, waduh saya rasanya itu kayak di sorga. Baru orang biasa, baru manusia. Saya ikut KKR seminar 3 hari. 2 hari mereka yang melayani. Permainannya enggak canggih-canggih kali. Biasa aja mereka main. Tapi terasa itu ada hadirat Tuhan di sana. Dan waktu mereka pulang, masuk lagi pemain musik yang lain. Mainnya canggih sekali. Tapi rasanya kayak enggak bisa dibilang. Kayak jauh kali bedanya. Baru di dunia saja. Sudah ada yang seperti itu, tapi dulu pernah ada satu namanya Lucifer. Kalau dia mimpin pujian, waduh, sorga itu luar biasa. Tapi satu kali dia nggak jaga hatinya. Ini yang dia bilang. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini kata Tuhan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Lucifer sering disebut bintang timur. Putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat Lucifer, waktu dia nyanyi bagus, memimpin kor bagus, pimpin pujian bagus. Tapi waktu di hatinya itu, aku mau menyaingi Tuhan. Masih di hatinya. Tuhan bilang, gak pantas engkau melayani aku. Dan sejak itu, Lucifer dibuang dan dia tidak lagi jadi penyembah. Makanya hati-hati dengan kesombongan. Para pelayan Tuhan semua di sini, WL, pemusik, gembala sel, jemaat, jangan sombong. Karena Tuhan paling anti dengan kesombongan. Karena semua yang bisa kita kerjakan itu hanya anugerah Tuhan.
Bayangkan Tuhan menciptakan satu makhluk yang bisa menyembah Tuhan karena dia sombong, dibuang sama Tuhan. Nah, makanya kita perlu sadari bahwa kita itu perlu menyembah Tuhan. Sampai waktu Lucifer itu sudah dibuang. Kenapa Lucifer dibuang? Karena bahasanya aku. Aku mau menyamai Tuhan, aku hendak, selalu aku. Hati-hati dengan kata aku, itu bahasa iblis, bahasa neraka itu. Kalau Tuhan bahasanya kita. Lalu waktu Tuhan sudah buang Lucifer, Allah Tritunggal ngomong gini, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Makanya dari kejadian itu ditata ulang. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, jadilah langit, jadi Tuhan ngomong saja. Tapi sampai di manusia, firman Tuhan bilang, Allah siap kotor-kotoran, dia ambil debu tanah, dengan tangannya sendiri, dia ciptakan manusia. Bilang kiri kanan, kamu diciptakan oleh Tuhan. Mungkin waktu itu Lucifer ngomong sama Tuhan, Tuhan kau udah buang aku, sekarang siapa lagi yang menjadi penyembahmu? Mungkin Tuhan dalam hatinya, tunggu sebentar lagi kau akan lihat. Maka akhirnya dia ciptakan manusia dan jadilah Adam. Pertama kali Adam buka matanya, yang dia lihat adalah Tuhan penciptanya. Dan iblis tahu ini, dengar ini ya, iblis tahu Tuhan itu butuh disembah. Dan iblis tahu waktu nggak ada yang menyembah Tuhan, Tuhan itu butuh disembah. Makanya waktu Tuhan ciptakan manusia, manusia yang akan menjadi penyembah Allah, iblis itu takut. Makanya waktu dulu dia menjadi pelayan Tuhan, dia mau menyamai Tuhan, dia nggak bisa sentuh Tuhan, yang dia datangi Adam. Dia rayulah Adam sama Hawa lewat ular. Dia bilang, makan saja buah itu. Kalau Tuhan larang, itu karena Tuhan takut kau sama nanti kayak Tuhan. Kau makanlah itu, biar kau sama kayak Tuhan. Sifatnya yang gak sempat dia capai, dia tanamkan sama Adam, supaya Adam yang mencapai. Dan Adam akhirnya gagal. Karena dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi luar biasanya dengar. Dalam kitab Mazmur, Tuhan pernah ngomong gini. Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lihat, Tuhan ciptakan kita manusia ini luar biasa. Dan firman Tuhan bilang hampir sama dengan Allah. Saya mau bilang kita derajatnya ini lebih tinggi dari malaikat. Manusia itu waktu diciptakan sama Tuhan, Tuhan sendiri hembuskan nafasnya. Dan itu tidak didapati oleh malaikat. Malaikat diciptakan tidak segambar dengan Allah. Tapi kita diciptakan segambar dengan Allah. Makanya kita luar biasa. Bilang kiri kanan, kamu luar biasa, bilang. Pelan-pelan bilang, jangan sombong ya. Kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Dan firman Tuhan catat bahkan hampir menyamai Allah. Dan ingat, Tuhan ciptakan kita bukan hanya sembarangan cipta. Bukan karena iseng, karena Tuhan mau kita jadi penyembah Tuhan. Waktu Bapak Ibu sembah Tuhan, dengar ini penting ini. Waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu yang Allah sendiri gak bisa kerjakan. Sekali lagi, waktu kamu menyembah Tuhan, kamu sedang mengerjakan sesuatu yang Allah sendiri gak bisa kerjakan. Allah gak bisa sembah dirinya sendiri. Maka dia ciptakan kita supaya kita jadi penyembah Allah. Makanya sembahlah terus Tuhan. Makanya di gereja ini kita selalu ingatkan WL-WL kita, kalau pilih lagu, tolong pilih lagu yang mengagungkan Tuhan.
Makanya tadi contohnya, sebab kau besar. Karena kita sedang ngomong ini sama Tuhan. Kita sedang bawa jemaat bertemu dengan Tuhan. Itulah ibadah. Makanya kalau nyanyi, nyanyilah untuk Tuhan. Sebab kau besar, kita sedang ngobrol sama Tuhan. Ku ada sebab anugerahmu. Kita sedang menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. WL itu hanya untuk Tuhan pakai untuk jadi, supaya saudara juga ikut di bawah Tuhan menyembah Tuhan. Dan ingat, waktu kita nyanyi, waktu kita menyembah, kamu bukan sedang menyembah untuk WL, bukan untuk pendeta, tapi untuk Tuhan. Itulah ibadah. Makanya di gereja ini dilarang nyanyikan lagu-lagu cengeng. Banyak kan lagu rohani cengeng. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apalagi dia lagi dalam masalah, cepat itu nangis. Allah mengerti. Kadang-kadang waktu dia nangis bukan karena dilawat Tuhan, tapi karena mengasihani diri. Kalau saudara mau nyanyi boleh ya, tapi di gereja kita ingatkan WL, jangan bawa lagu-lagu cengeng. Karena kalau sering bawa lagu cengeng, jemaat pun nanti jadi cengeng. Sedikit Allah, sedikit masalah, Allah mengerti. Makanya selalu lagu kita itu segala perkara, supaya kalau jemaat ada masalah yang nyanyinya segala perkara. Nah, ini hal-hal yang kecil, tapi waktu kita nyanyi, kita sedang nyanyi untuk Tuhan. Dan penyembahan bukan hanya hari Minggu. Penyembahan itu setiap hari. Kalau kamu mau punya hubungan yang baik dengan seorang, bangunlah hubungan dulu setiap hari. Kenapa kamu suami istri akhirnya menikah? Karena dulu sebelum menikah makin sering kamu bangun hubungan, akhirnya makin dekat. Kenapa? Karena cinta. Biarlah kita begitu sama Tuhan. Ingat lagi dulu waktu kita masa-masa pacaran, teleponan lalap. Sampai malam pun teleponan. Madam kan kata mama kita. Iya ya mak, udah tutup pakai selimut. Ketawa kita sama. Jangan kuat-kuat. Kenapa? Karena kita lagi jatuh cinta. Dan hubungan itu akhirnya membuahkan hasil, kita makin dekat. Jadi suami istri, lahirlah anak. Saya rindu hubungan kita sama Tuhan begitu. Jangan hanya sekali seminggu. Setiap hari lah, ketawa-ketawalah sama Tuhan. Kalau perlu nangislah sama Tuhan. Tapi penyembahan itu hubungan. Karena penyembahan Tuhan engkau baik. Tanpa hubungan, gak ada hubungan kita setiap hari sama Tuhan. Itu hanya kata-kata belaka. Gak ada kuasanya. Makanya Bapak Ibu, kalau di gereja ini lagi penyembahan, misalnya WL bilang, ayo kita sembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Apa yang ada di hati? Kalau Tuhan baik, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau dahsyat. Ingat kebaikan Tuhan. Tolong kalau menyembah Tuhan gak usah minta-minta lah. Tuhan tolong uang sekolah anakku. Haleluya, berkati kami Tuhan, haleluya. Sewa rumah lagi Tuhan, haleluya. Itu bukan menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau dahsyat. Tuhan kalau nggak gara-gara Tuhan, aku nggak tahu hidupku ini jadi apa. Itulah menyembah Tuhan. Keluarkan. Dan saya mau bilang itulah penyembahan kepada Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan itu nunggu-nunggu yang begitu. Saudara datang beribadah, Tuhan nunggu kita ngomong gitu. Makanya ngomong, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau dahsyat. Jangan diam. Apalagi waktu kita ngomong seperti lagu kita minggu lalu. Sekalipun doaku tak terjawab. Tuhan, sekalipun tanam-tanaman murah, Tuhan aku tetap sayang sama Tuhan. Oh, itu penyembahan, itu sangat menggetarkan hati Tuhan. Iblis pun kalau udah dengar yang kayak gitu-gitu, ya udah lo mendengarnya ngeri. Gak mau dia dekat sama kita. Karena itu satu tingkat penyembahan. Kalaupun Tuhan tidak tolong aku akan tetap berharap sama Tuhan.
Jadi dengar, waktu kita menyembah Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Walau sebentar, walau 2 menit itu menyembah Tuhan, itu adalah hal yang dahsyat. Iblis tahu penyembahan itu satu hal yang dahsyat. Makanya seringkali iblis itu ganggu penyembahan kita. Bapak Ibu ingat satu kali dicatat di Alkitab, Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, firman Tuhan berkata, lalu laparlah Yesus. Waktu Yesus lapar, datang iblis, dia goda Yesus. Yesus, lapar nih, katanya kan. Itu ada batu tuh, jadikan batu itu jadi roti, kau kan makan bisa kenyang. Apa kata Yesus? Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Iblis pikir, kalah aku coba lagi. Lalu dibawalah Yesus ke bumbungan bait Allah, ke tempat yang tinggi. Lalu iblis bilang, Yesus, kau kan udah puasa. Ini tambahan bahasa saya, mungkin iblis ngomongnya gitu ya. Kau kan baru puasa kan? Firman Tuhan bilang orang yang puasa itu pasti dahsyat lah. Gini, Yesus kan dicatat di Alkitab, kalau engkau menjatuhkan dirimu, engkau kan akan ditopang malaikat-malaikat. Sekarang coba jatuhkanlah dirimu, pasti kau kan nanti ditopang malaikat. Kata Yesus, iblis, firman Tuhan berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iblis berpikir, kalah lagi aku. Apa ini aku yang harus kerjakan? Lalu iblis ingat itu tentang penyembahan. Kalau ada orang yang menyembah, wah pasti ada sesuatu yang dahsyat. Lalu dibawalah di satu gunung yang tinggi. Iblis bilang sama Yesus dari gunung yang tinggi, iblis, Yesus, lihat semuanya ini indah kali kan? Gini. Sekarang kau sembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Iblis itu minta Yesus menyembah dia. Waktu dengar kata sembah, Yesus itu nggak tinggal diam. Yesus langsung bilang, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah engkau harus berbakti. Kalah langsung iblis. Iblis pun tahu kalau penyembahan itu dahsyat. Waktu Yesus bilang, enyah kau, sembah Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia. Jadi waktu kita menyembah Tuhan itu ada kuasa. Waktu kamu sering sekali merasa diganggu oleh iblis, sembah saja Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, maka iblis meninggalkan dia. Makanya ketika kita berdoa, sembahlah Tuhan. Menyembah Tuhan, dengar ini ya. Menyembah Tuhan itu bukan hal yang mudah. Pasti kita semua punya pengalaman. Atau tadi pun pasti ada yang punya pengalaman. Waktu kamu fokus menyembah Tuhan. Tuhan engkau baik. Tuhan engkau dahsyat. Itu iblis langsung ganggu fokus penyembahan kita kan. Langsung iblis ingatkan. Pulang dari sini apa yang kau kerjai? Pulang dari sini gimana? Coba kau ingat-ingat. Kompormu tadi udah mati belum? Kita mulai ingat besok di mana lagi ambil uang sekolah. Gimana sekali ini? Iblis selalu ganggu fokus kita. Makanya saya bilang Bapak Ibu, pala-pala kami sudah datang ke rumah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Fokuslah. Toh kamu gak pulang juga. Hanya di pikiran kan kompor-kompor jemuran itu kan semua hanya di sini. Coba belajar lawan itu. Jangan kau ganggu aku iblis. Aku mau menyembah Tuhan. Tuhan engkau baik. Kalau mungkin kita belum terbiasa, minimal waktu kita nyanyikan lagu itu, nikmatilah lagu itu. Ku terhubung denganmu, Tuhan, aku mau terhubung denganmu. Karena di sana ada kuasa. Yang iblis ganggu sekali gairah penyembahan kita. Makanya jangan pernah main-main dengan penyembahan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak menikmati. Iblis bilang, yes, hari ini kau ke gereja pun kalah kau. Karena yang Tuhan tunggu adalah penyembahan kita. Cobalah ingat-ingat 20 tahun sebelum atau 20 tahun ke belakang kita, 30 tahun belakang kita, gimana hidup kita dulu. Sekarang kita melihat bagaimana kita diberkati Tuhan.
Cobalah, mungkin ada sebagian kita dulu, asal udah mau tanggal muda udah jantungan kita. Aduh, sewa rumah, aduh. Sekarang udah ada rumah kita. Bukankah itu anugerah Tuhan? Dulu asal udah tit, kata meteran listrik. Aduh, kita pikir. Sekarang titit, totit gak peduli sama kita. Adanya terus untuk bayar listrik. Betapa baiknya Tuhan. Dan saya mau bilang, kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Yang Tuhan minta dari hidup kita gak banyak. Yang Tuhan cuma minta itu penyembahan kita. Kalau uang, ya gak perlu Tuhan uang kita. Karena pekerjaan Tuhan ya butuh uang kita. Tapi kalau Tuhan gak peduli dia. Yang Tuhan hanya butuh bagaimana hati kita menyembah Tuhan. Saya mau bilang begini. Sekalipun orang tidak menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Sekalipun kiri kananmu gak menyembah Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan. Karena itu kekuatan kita berutang kepada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di penjara sehingga dia mengalami kuasa. Ya, bukan soal musik, bukan soal suasana. Kalau suasana bisa dibilang waktu itu pasti suasana hatinya lagi gak enak itu ya. Lagi di penjara, mungkin lagi habis dipukuli, mungkin masih berdarah-darahnya tangannya, mungkin gerak sikit, aduh. Tapi dalam segala situasi dia belajar menyembah Tuhan. Di sanalah ada kuasa Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan ada kuasa Bapak Ibu. Saya ingat cerita satu kali ada murid-murid Yesus. Dia berdoa di loteng Yerusalem. Itu dicatat di Kisah Para Rasul. Waktu mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Orang-orang di luar itu dengar mereka berdoa. Dan yang anehnya, ada orang-orang bangsa lain di luar rumah itu, mereka dengar. Kok dia bahasa Karo, kok dia bahasa Batak, kok dia bahasa Nias, kok dia, padahal mereka sedang menyembah Tuhan. Tapi orang dengar itu bahasa-bahasa mereka. Itu dahsyatnya penyembahan. Saya pikir, dahsyat kali penyembahannya. Hal ini bisa kita alami. Cobalah bayangkan begini. Saya sedang khotbah ini ya, pakai bahasa Indonesia. Waktu saya berdoa, menyembah Tuhan, saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Aku sampaikan firman Tuhan, Tapi dahsyatnya, karena aku connect dengan Tuhan, ku terhubung dengan Tuhan. Yang saudara dengar bisa B, bisa C, bisa D, sesuai dengan kebutuhan saudara. Dahsyat enggak itu ya? Waktu WL nyanyi, WL menyembah Tuhan. Dia terhubung dengan Tuhan. Waktu WL ngomong, jangan takut. Tiba-tiba Roh Kudus semua ngomong di hati kita masalah sesuai dengan masalah kita masing-masing. Buat yang anak muda, waktu WL bilang, jangan takut. Kayaknya anak muda itu dengar, jangan takut tentang jodohmu. Mungkin mama-mama takut soal ekonomi, jangan takut soal ekonomi. Itu yang dia dengar. Mungkin yang bapak-bapak, jangan takut tentang masalahmu. Masalahmu akan selesai. Hanya dengan kata jangan takut. Roh Kudus itu bisa menerjemahkan lain-lain semua kepada kita. Itulah dahsyatnya kalau kita menyembah Tuhan. Nah, pengalaman mereka di loteng Yerusalem itu bisa menjadi pengalaman kita semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Makanya sembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kehidupan kita pasti akan berbeda. Sekali lagi, datang ke rumah Tuhan itu karena cinta. Saya berharap begini, mulai hari ini, robah mindset pola pikir kita. Waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan atau waktu saudara datang komsel, jangan lagi berpikir supaya aku diberkati Tuhan, supaya aku ditolong Tuhan, supaya aku begini-begini. Jangan lagi begitu. Waktu saudara pergi ke rumah Tuhan, ingat, aku sedang pergi, aku mau memberi kepada Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Itu saja tujuan kita. Jadi datang beribadah itu mau memberi. Datang ke rumah itu mau menyembah. Itulah beribadah. Itulah yang Tuhan inginkan. Bukan supaya diberkati. Karena cinta. Jadi ya kalau nggak enak kamu merasa mau ke ibadah, wajar itu.
Misalnya ada tanam-tanaman udah mau diambil ini, tapi enggak, aku mau beribadah kepada Tuhan. Itulah ibadah, itulah penyembahan. Kami ibadah di Sugihen itu jam 7. Pagi itu harus cepat bangun, anak-anak semua juga harus cepat bangun. Kami harus siap-siap. Pagi-pagi kami pergi, kadang orang belum bangun pun. Kadang di Sugihen itu masih kabut semua. Kedinginan, apalagi buka pintu gir-girannya kan. Tapi dalam hatiku inilah ibadah. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Anak-anak itu pun kadang-kadang masih kecil bangun pagi kali. Kasihannya aku lihatnya, tapi nakku enggak apa-apa. Inilah ibadah, inilah penyembahan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu harus kita setting bahwa aku datang kepada Tuhan, memberi, mengagungkan, menyembah Tuhan. Jadi kalau kamu datang beribadah enggak menyembah Tuhan, sayang kan? Rugilah. Jadi kita datang itu ya nyembah Tuhan. Kalau enggak puas kamu merasa ngomong aja, angkat tangan dulu. Hari ini banyak kali orang Kristen ngangkat tangan pun berat kali rasanya. Mungkin terlalu mahal jam tangannya itu ya, terlalu berat cincinnya itu. Siapa yang kasih jam tangan, kasih cincin itu kalau bukan Tuhan? Terhubunglah dengan Tuhan. Jadi hari ini yang membuat hidupmu berbeda itu bukan saya. Bukan juga kiri kanan itu. Tapi Tuhan yang kita sembah. Kalau kamu mau hidupmu berbeda, jangan lihat kiri kanan lu. Lihat Tuhan yang kita sembah. Walau kiri kanan kita enggak menyembah Tuhan, tapi kita harus menyembah Tuhan. Angkat tangan kita. Tuhan, Engkau yang terbaik. Seperti yang saya bilang minggu lalu, Tuhan itu baik kalinya sama kita. Sampai firman Tuhan bilang, nakku, sekalipun kau enggak setia, aku bapakmu tetap setia kepadamu. Harusnya. Saya kasih contoh ilustrasi begini. Kalau misalnya ada kawan lu, kamu tipu dia. Lalu gara-gara kamu tipu kawan dia itu pergi kamu. Udah takut kan? Tapi satu waktu tiba-tiba jumpa muka sama dia. Tapi dia tetap baik sama kamu. Gimana sih, Li? Dah, baik kamu. Baik. Tapi kita udah gak rasa nyaman karena kita pernah tipu dia. Ayo minum kita dulu. Minum. Lalu waktu minum, dibayarinya pula. Baik kali dia. Gimana sih, Li? Gimana keadaan itu sekarang? Ya ginilah sih, Li. Sebelum dia pergi, dia ambil uang 500.000. Dia bilang sama, ini sih, Li ya. Berkat Tuhan sih, Li. Pasti kalau kita normal, kalau kita sehat, kalau kita hidupnya benar, pasti kita, aduh Sili, makasih ya Sili, aduh segan kali aku sama kamu Sili. Kemarin pun kutokohi kamu, enggak kamu ngomong apa? Enggak apa-apa Sili, biasanya itu katanya. Gimana kira-kira respon tuh sama dia? Saya pasti kamu akan lebih hormat, lebih respect sama dia, enggak akan berani lagi main-main sama dia. Kalau kamu sehat, kalau kamu normal, enggak bocor halus. Ya kalau kita nggak sehat, nggak normal, bocor halus, anak pagi ku tokohika, itu udah bocor halus. Begitu juga dengan Tuhan. Kalaupun kalian nggak setia nakku, aku tetap setia. Bagai-bagai pegereja dula bodali, kelengateku kam nakku. Harusnya kalau kita normal, sehat, makin hormat, makin respect kita sama Tuhan. Kalau Tuhan mau, gampang kali Tuhan selesaikan hidup kita. Gampang, masyarakat koman katakan, bikinnya aja kecelakaan, serap, selesai. Tapi kalau hari ini kita masih bisa hidup sehat, walaupun kadang hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bilang, aku tetap sayang sama kamu. Harusnya kalau kita normal sehat, kita makin respect, makin hormat, makin mengasihi Tuhan. Coba tanya kiri kanan, belum bocor halus kan? Bilang. Bapak di sorga itu baik. Itu yang dilakukannya seperti ilustrasi
Anak yang terhilang, anak bungsu minta harta sama bapaknya. Bapaknya bilang, jangan anakku, enggak bagikan. Lalu dikasih bapaknya lah harta. Akhirnya anak itu poya-poyakan hartanya. Habis semuanya judi, perempuan yang tidak benar. Sampai akhirnya semua hilang. Dia berpikir, aduh kembalilah aku sama bapakku. Aku ini enggak layak jadi anak bapak. Udahlah, jadi pembantu bapak aja nanti aku buat. Jadi pembantu bapak pun lebih enak. Daripada makan nasi babi pun enggak dikasih orang. Lalu dia pulang ke rumah bapaknya. Kata anaknya di dalam Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku enggak layak lagi disebut anak Bapak. Mungkin orang kampung pun bilang, gak deres anak itu, ngapain lagi pulang. Mungkin bibi bengkilanya pun, gak usah lagi kau pulang, bikin malu. Tapi apa kata bapaknya? Ayat 22. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, ambil anak lembu tambun, sebelih dia. Marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Lihat, inilah gambaran Bapa di sorga. Kadang kita datang, Tuhan aku nggak layak. Nggak dihiraukan Tuhan pun tentang kejahatan, kekesalan kita. Pokoknya poya-poya kita. Udahlah. Lihat, Bapa di sorga bilang, ambil yang terbaik. Itulah Bapa di sorga. Harusnya kita makin hormat, makin respect sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini, anak-anak Tuhan, siapapun kita, masing-masing, ini pribadi lepas pribadi. Kalau kita mau kuat, sembahlah Tuhan. Di rumah, sembahlah Tuhan. Sambil saudara di ladang, saudara bisa sembah Tuhan. Sambil saudara nyanyi, terima kasih Yesusku. Siram tomat itu, siram lagi cabai itu. Walaupun murah, sekali ganti lagi lagunya. Doaku tak dijawab. Haleluya, haleluya. Siram. Itu cabai itu pun nanti bertumbuhlah aku, ngeri kali Tuanku ini kata. Kan semua bisa terjadi ya. Pokoknya di mana saja kita bisa sembah Tuhan. Dan kalau kita menjadi penyembah Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi satu pribadi yang dahsyat. Kamu ngomong, orang bisa dengar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Aduh, saya waktu dengar firman Tuhan, baca ini, pelajari Tuhan, aku maulah. Kan dahsyat ya. Kita ngomong A, orang selesai masalahnya. Bukan karena kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan yang menjamah dia. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Membuat kita makin hari makin cinta sama Tuhan. Membuat kita makin hari makin suka menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan dari hati kita. Menyembah Tuhan itu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau dahsyat.